FAUBL, jadi balik lagi sama aku Cinta. Dan di episode Potikmu kali ini kita akan berbincang-bincang nih sama kakak-kakak yang aktif dan juga berprestasi di MCC FAUBL. Jadi halo kak. Halo. Jadi perkenalan aja kak untuk para muters biar tahu nih kakak-kakaknya siapa aja. Kalau nama saya Farel Adi Ariendroko, saya dari angkatan 20 MCC FAUBL. Halo Mutas, perkenalkan nama saya Fabio Ardanawangsa dari angkatan 2020. Oke, jadi muters udah pada kenal nih ya sama kakak-kakaknya. Jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan untuk Kak Fabio dan Kak Farel. Apa nih kak yang bikin kakak tertarik untuk masuk MCC FAUBL ini? Mungkin dari saya dulu aja yang jawab. Ya. Yang buat saya tertarik itu karena pada saat saya masuk kuliah itu 2020 kan lagi masa COVID. Jadi saya berpikir kalau hanya mengandalkan pelajaran lewat online itu sangat kurang, sehingga saya mengetahui MCC yang dimana banyak belajar tentang praktek, dan alhamdulillah saya merasa saya sudah masuk ke organisasi yang tepat. Nah gimana nih Kak Fabio? Dan yang membuat saya tertarik untuk mengikuti MCC ini karena MCC ini banyak sekali praktiknya, terutama di bidang persidangan dan pembuatan pemberkasan. Seperti itu Kak Cinta. Nah untuk Kak Farel nih, seberapa banyak sih Kak ilmu dari MCC yang bisa diterapin saat kita di kelas, dan apa sih contohnya? Kalau ngomongin masalah ilmu yang apa aja yang didapat di MCC, banyak banget sih yang udah didapetin, terutama di bidang pidana, karena kemarin saya ikut MCC dan NMCC, peradilan semu tentang bidang pidana ya. Kalau ditanya apa aja pengaplikasiannya di kelas, banyak banget. Kan di kelas itu ada beberapa matkul prakteknya kan. Jadi saya sudah menguasai sebelum kawan-kawan yang lain belajar, sehingga saya dapat memahami konsep pembelajaran yang diberikan oleh dosen itu dengan lebih baik dan lebih cepat. Itu cuman pidana doang Kak? Apa bidang hukum lainnya juga? Kalau kemarin yang saya ikut lomba kan pidana, tapi di MCC sendiri kami juga belajar tentang pidana, perdata, dan juga HTM kok. Semuanya dipelajari. Oh jadi luas nih ya Kak Luas MCC banget, itu. luas banget. Oke. Nah Kak Fabio, gimana sih cara kakak bisa dapetin beasiswa? Nah, cara saya mendapatkan beasiswa itu yang pertama saya mengikuti perlombaan MCC dan perlombaan MCC. Begitu Kak Cinta. Pernah juara berapa nih Kak? Kalau boleh tahu. Di MCC saya pernah juara 2. Perlombaannya tuh ngapain aja sih Kak? Perlombaan itu praktik persidangan, pemberkasan, dan lain-lainnya Kak. Seperti itu. Oke, udah pernah dapat peran apa Kak di lomba itu? Saya di perlombaan itu pernah dapat peran sebagai saksi dan juga sebagai sipir. Jadi gitu ya Kak. Oke. Nah untuk Kak Farel, seberapa seru Kak praktik sidang ini bagi kakak? Dan berapa lama sih proses persiapan kalau kita lomba gitu atau kegiatan lainnya? Mungkin dibahas dari berapa lama lombanya dulu ya. Boleh. Ini tergantung lomba apa yang diikutin. Misalnya contoh IMCC itu biasa berlangsung dari 1 sampai 3 bulan karena itu internal. Tapi kalau udah ngomongin NMCC, ini bisa sampai setengah tahun atau 6 bulan, atau kurang lebih tepatnya kalau kita anak kuliahan 1 semester ya. Terus selain waktu yang lama, tadi apa Kak Cinta pertanyaannya? Selain itu? Seberapa seru Kak praktiknya? Kalau ngomongin seru banget pastinya, terutama bagi anak hukum yang memang jiwa-jiwa hukum banget gitu ya, mungkin bahasa sekarang. Karena di sini kalian benar-benar ngerasain jaksa ya pakai baju jaksa, pakai toganya jaksa, begitu juga Seru hakim. banget sih itu ya. Banget. Ini juga kebenaran Kak Fabio pakai baju sipil loh, buat sendiri Keren. bahkan. Di waktu lomba. Saya juga kesempatan pernah IMCC jadi hakim, habis itu juga pernah jadi saksi dan juga saksi ahli. Itu benar-benar kayak kami ngerasa, oh begini profesi yang bakal kami tekuni insya Allah ke depannya. Seperti itu sih Kak. Jadi banyak ya Kak peran-peran di sidang itu. Apa aja sih? Kayak selain hakim, jaksa itu ada apa aja sih? Oh, kalau ngomongin peran banyak banget loh, kayak juru sumpah, panitra pengganti. Juru sumpah tuh saksi. ngapain tuh Kak? Juru sumpah itu ya tugasnya apabila nanti saksi datang, kan ada tuh proses pemeriksaan saksi. Sebelum saksi diperiksa maka wajib bersumpah, dan juru sumpah itu nanti mungkin kalau kakak lihat persidangan, kalau saksinya agamanya Islam nanti di atasnya Al-Quran, Menyesuaikan agama gitu. ya itu Oke. tugasnya, membantu perjalanan sidang lah gitu Kak.
Oke. Terus kan kakak ini udah banyak nih ya kak kegiatan yang diikutin di MCC. Itu tuh gimana sih ruang lingkungan di MCC tuh baik dari senior, tempat seangkatan maupun pembina pembimbing kita. Kalau di MCC sendiri yang saya rasakan, alhamdulillah pembinanya bener-bener mengurusin banget. Sampai waktu lomba itu kami datang pagi, pembinanya juga pagi. Bubarnya kapan ya sama-sama bubar. Itu yang ngerasa kami support, kami nggak sendirian. Kalau pembina bener-bener kayak ngebimbing kami, menemani kami selalu. Kalau untuk senior ya alhamdulillah, bahkan kadang ya ini di luar dari pembahasan MCC yaitu peradilan semu, pelajaran hukum lain juga saya sering nanya ataupun konsul tentang contohnya tugas atau apa, dan alhamdulillah dibantu selalu kok. Lingkungannya saya rasa cukup baik di sini, sangat-sangat baik, mensupport khususnya untuk di dunia perkuliahan. Jadi sangat amat merangkul lah ya kak ya. Sangat merangkul, kalau merangkul sangat. Jadi di sini tuh minim banget ya senioritas. Senioritas itu terkadang memang diperlukan, tapi itu tidak menjadi batasan dalam bersosialisasi di organisasi ini. Oke. Jadi muters tuh kalau misalnya kalian jadi anggota MCC tuh seru banget tuh di sini. Jadi kita tuh sama-sama saling merangkul gitu. Nah, untuk Kak Fabio sendiri ada nggak sih Kak pengalaman berkesan di MCC? Dan kalau boleh tahu itu pengalamannya apa aja Kak? Pengalaman yang paling berkesan selama MCC ya. Pengalaman itu waktu saya mengikuti perlombaan NMCC. Itu perlombaan berlangsung selama 6 bulan. Dan di situ kami mendapatkan benar kekeluargaannya di dalam perlombaan tersebut. Dari sampai masalah, sampai menyelesaikan masalah, dan faktor lain-lainnya Kak Cinta. Oke. Untuk Kak Fabio, Kak Farel, apa sih kesan dan pesan untuk MCC dari kakak ini, kakak-kakak? Mungkin dari Kak Fabio dulu boleh? Boleh. Pesan saya untuk MCC kedepannya selalu ya maju terus lah. Dan saran saya untuk kedepannya, saya ingin anggota MCC ke depan itu aktif selalu dan tidak ada alasan apapun untuk tidak mengikuti MCC ini. So, good job buat kalian, ikut. Kalau untuk aku sendiri, masalah kesan, banyak banget kesan yang ditinggalkan. Dari kesan yang adanya masalah, sampai kami menemukan masalah ataupun buat masalah terkadang sampai menyelesaikan. Di situ dari proses adanya masalah itu kekeluargaan kami benar-benar didapatkan. Jadi kami merasa, mungkin yang anak rantau ya juga ngerasa kalau di sini rumah, MCC ini juga rumah bagi saya dan juga bagi anggota-anggota yang lain. Betul. Karena kami walaupun latar belakangnya organisasi yang mempelajari tentang praktek peradilan semu, tapi kami di sini juga tidak hanya membahas itu saja kok. Kami juga sering kayak evaluasi, saling membantu, baik senior bantu junior ataupun junior membantu senior, karena itu semua saling berkaitan. Yang membedakan hanya pengalaman aja. Terus untuk pesannya, para mutes yang baru, kalian harus masuk ke organisasi ini kalau kalian anak hukum, karena di sini kalian bakal dapat ilmu yang banyak. Oke, wajib banget lah ya anak hukum buat masuk MCC ini. Kalau menurut saya sangat-sangat disayangkan kalau enggak. Oke, nah sekian Kak bincang-bincang hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak juga Kak Cinta. Dadah, Muters. Muters.